kami silakan sholat dulu ya. Rumah. Era SBY beliau ya. Ibu silakan Pak, isi dulu. Masuk. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, Ibu Dr. Hajah Endang Titi Suryandari Mas, beserta Sekretaris dan Bendahara Pengurus Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. Yang terhormat Pembina Pengurus Pegawai YSO Adabiyah, dalam hal ini Ketua Pengurus Yayasan Syarikat Usaha Adabiyah Padang, Bapak Dr. Andes Haji Arsito Munandar, beserta Ketua Rombongan Bapak Dr. Sofrizal BMT dan Yayasan Syarikat Usaha Adabiyah Padang, beserta rombongan YSO Adabiyah Padang. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen Bapak Dr. Andes Haji Nur Alam MA. Berikutnya yang saya hormati Ketua Majelis Masjid Bapak Dr. Andes Haji M. Haryono Hadijaya MM. Yang saya hormati Ketua Majelis Umum Bapak Insinyur Haji Budiono MM. Yang saya hormati Ketua STE Kusuma Negara Bapak Dr. Haji Kasbuntoro. Yang saya hormati dalam kesempatan ini Kepala SMA Islam PP Sudirman Jakarta Bapak Dr. Andes Suroto. Yang saya hormati Kepala SD Islam PP Sudirman Jakarta Bapak Dr. Andes Edi Sumarno MM MPD. Yang saya hormati Kepala SMP Islam PP Sudirman Jakarta Ibu Dr. Anda Hajah Mardiana MPD.
Ini dari Padang, Bapak Ibu? Dari Padang. Iya. Yang saya hormati Kepala TK Islam PB Sudirman, Ibu Sandra. Iya. Dan juga mohon maaf tadi sudah sampaikan beserta pengurus Yayasan Sekretaris Bulan Bendahara. Langsung kami perkenalkan Sekretaris Pengurus Yayasan Masjid Paling Besar Sudirman, Bapak Haji Suhardi MPD, SPDI. Silakan Bapak. Iya. Berikutnya Bendahara Pengurus Yayasan Masjid PB Sudirman, Ibu Hajah Suratmi SPD. Iya. Dan juga sekaligus perkenalkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Masjid PB Sudirman, Ibu Dr. Hajah Endang Titik Suryadani, maaf kalau salah, beserta Bapak Ibu sekalian dari pengurus yayasan yang hadir, juga dari unit-unit perizinan yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati teman-teman dari rombongan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita dapat bertemu, bersilaturahim sambil bertukar informasi di dalam rangka cita-cita kita untuk memajukan bangsa melalui wadah pendidikan dan perguruan kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas penerimaan Bapak Ibu terhadap kedatangan kami dan rombongan. Senyum yang mendalam dan bersahabat, kampus yang asri menyatu dengan acara tempat yang adem, rasanya sangat sejuk sekali. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah dalam pertemuan kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih dalamnya tali silaturahim kita, yang kesemuanya kita untukkan untuk meningkatkan energi positif kita di dalam rangka menjalankan misi peningkatan
kami ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu Romo dari yang datang dari Yayasan Syarikat Usaha Adabiah. Pertama, ingin kami sampaikan maaf dari Bapak Pembina Yayasan Syarikat Usaha Adabiah, Bapak Dr. Haji Baktir Hamzah. Sebetulnya ingin sekali bersama-sama kita untuk menemui Bapak Ibu, tapi mendadak karena beliau itu masih aktif di mana-mana, mendadak acara tidak bisa diwakilkan. Jadi karena itu salam hormat beliau dan maaf kepada Ibu Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Kedua, Bapak Nasir Ahmad, kebetulan dalam posisi Wakil Ketua Pengurus, sudah tiket lengkap. Semalam rupanya dapat demam sakit dan bisa bergerak. Jadi mohon maaf juga. Bapak Ibu sekalian, jadi kami perkenalkan. Pertama kami sendiri nama Aristo Nandar. Jadi nama Aristo Nandar mungkin adoptasi daripada apa? Aristoteles. Jadi ada orang tua cita-cita untuk menjadikan kita seorang filosof, kiranya tidak nyampe-nyampe. Karena itu di dalam pendirian itu ada 5 pilar daripada Yayasan Syarikat Usaha Adabiah. Pertama sekali ya keislaman, jelas. Di nuansa Islam. Yang kedua sebagai satu kebangsaan. Yang tiga adalah kekeluargaan, solidaritas. Yang keempat kedisiplinan. Tanpa disiplin dia jelas bisa maju bangsa. Yang kelima adalah keprofesionalan. Jadi 5 pilar itulah yang mewarnai dunia pendidikan di Yayasan Syarikat Usaha Adabiah yang tadikan oleh Pak Kiai Haji Abdullah Ahmad tersebut. Beliau itu develop di Universitas Kairo yang angkatannya ayah daripada Buya Hamka. Ayah di Buya Hamka. Jadi itu mungkin mewarnai kegiatan lembaga pendidikan kita sejak dahulu sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya perkembangan kita memang banyak juga mempunyai para alumni daripada Adabiah itu, antara lain Mr. Asahan pernah beliau presiden itu alumni Adabiah. Kemudian Pak M. Nasir pernah juga kecil alumni. Jadi kelihatan itu warna perjuangan yang ada pada kampus. Kemudian Armin Pane dan Samsi Pane. Dubes wanita pertama Ibu Laila Rusan, juga dewan itu. Pak Azwar Anas, Pak Tarmizi Taher, Awaludin Jamin, Haji Ning dan lain-lain. Itulah kira-kira bentuknya para anggota. Nah, kali Bapak Ibu sekalian, perkembangan itulah sekarang yang kita bangkit terus. Apalagi di era COVID kemarin kita merasakan ada suatu kemunduran. Barangkali mungkin dari segi pengetahuan transformasi pengetahuan juga bisa berjalan secara baik, tapi agak dari segi karakter ada sedikit permasalahan. Kita tekankan di kampus kita keadabiahan, adab, beradab. Inilah barangkali yang ingin kita bangun terus ke depan. Kita tidak bangun hanya intelektualitas yang bagus, tapi juga beradab. Ini kira-kira ciri khas yang warna pendidikan kita. Barangkali bisa dilihat pada alumnus tadi, contoh orang-orang. Inilah persoalan kepada kami ada sekarang. Bagaimana membangun seperti sekarang? Tantang-tantang era zaman sekarang, hedonisme, pragmatisme, macam-macam. Banyak sekali penyakit masyarakat yang kita hadapi. Bagaimana membangun? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kami panjang cerita. Kami ingin menimba ilmu dan pengalaman daripada yayasan kita, Yayasan Masjid Presiden. Mudah-mudahan Ibu Ketua dan Bapak Ibu pengurus bisa memberikan sebanyak-banyaknya kepada kami. Mudah-mudahan bisa kami amalkan. Tapi rasa itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Yang saya hormati, saya muliakan tamu dari Padang, Bapak Haji Dr. Andes Aristo Munandar beserta seluruh rombongannya. Alhamdulillah bisa sampai, selamat datang di kampus kami, di kampus Yayasan Masjid Padang Besar Sudirman Jantung. Alhamdulillah semuanya sehat, alhamdulillah. Dan juga kepada pengurus di sini Yayasan Masjid Padang Sudirman, Bapak Suhardi, Bapak Turatni, semuanya, kepala majelis, ketua majelis, kepala sekolah, ketua SKIP, STIP, STIE dan SKIP. Alhamdulillah, rasa syukur tahan intinya kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Begitu banyak nikmat-nikmat yang kita dapatkan di sini. Dan sebelumnya juga saya minta selamat datang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami memberikan sambutan ini tentunya dengan rasa yang hormat sekali, bahwa pada pagi siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan ini merupakan kehormatan karena kita tahu yayasan ada yayasan Carakat Usaha Adabiah ini yayasan, salah satu yayasan yang tertua ya Pak ya di Indonesia ini. Dan tentunya kita bersyukur kehadirat Allah bahwa kita dipertemukan pada siang hari ini. Dan tentunya salam dan salawat senantiasa yang senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, satu dan kita semuanya. Pertama-tama kita tahu bahwa tujuan kita, yayasan kita ini sama Pak, yaitu kita ingin mendidik, kita ingin memberikan bangsa ini satu generasi unggul yang berakhlak mulia, ya Pak ya. Jadi bukan hanya cerdas, unggul, tetapi yang penting berakhlak mulia, berakhlak Islami terutama. Karena ini kita ingin pemimpin-pemimpin apa ini, karena ke depan makin lama makin banyak tantangannya Pak. Ya seperti dulu mungkin kita sendiri Pak ya. Kita waktu itu mungkin nggak terlalu banyak tantangan, dan sekarang globalisasi, ada medsos, kita sekarang menghadapi banyak era digital terutama. Jadi berarti kita, mindset kita tidak bisa kita seperti dulu. Kita harus berubah mindset kita menjadi mindset digital istilahnya, sehingga anak-anak didik kita yang kita didik di sekolah kita harapkan dengan pendidikan yang baik kita betul-betul menghasilkan generasi yang akan datang menjadi pemimpin yang amanah ya, yang betul-betul bisa membawa negara kita ini, bangsa negara kita menjadi bangsa yang salah satu bangsa yang dikagumi, dimaju di dunia ini. Dan tentunya kami di sini seperti yang Bapak lihat tadi, nah di sini memang kami bukan sekolah yang ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi besar. Kami kurang lebih, walaupun tidak selama Bapak, kami kurang lebih separuhnya 50 tahun. Tapi bukan juga bertahap sampai seperti ini. Jadi kami itu dulu juga dari awal itu bukan dari hanya masjid saja, kemudian melebar menjadi berkembang menjadi seperti ini. Nanti kita setiap berapa tahun sekali diperpanjang. Jadi belum punya sendiri, tapi insya Allah kami sudah mempunyai tanah di tempat lain. Insya Allah sudah ada, tinggal kita nanti kita bangun nanti. Tapi di sini kami ada kontrak dan kita membayar retribusi, membayar
kepada negara pun sewa kepada negara. Tanahnya seluas 36.000 itu kira-kira 3,6 hektar. Jadi tadi niat awal dari pendirian yayasan ini adalah membuat bangunan masjid. Masjidnya yang tadi bapak-bapak ibu-ibu sudah sholat di sana, itu pembukaannya, peletakan batu pertamanya itu oleh Bapak Cokrotanto pada waktu itu gubernur, sedangkan peresmiannya oleh Pak Soeharto sebagai presiden pada waktu itu. Jadi masjid kami ini juga masjid yang punya sejarah. Dan sebetulnya tanah ini kenapa namanya kita pakai Jenderal Sudirman? Jadi pada waktu itu, pada tahun 60-an itu, tanah ini semuanya masih tanah kos, luas ya. Nah ini diperlukan ada untuk perumahan-perumahan angkatan-angkatan, terutama angkatan darat di sini. Nah diperlukan untuk melayani perumahan ini, maka diserahkan beberapa lahan ini untuk beberapa agama. Jadi untuk Islam diserahkan ini. Nah, kita pakai nama Jenderal Sudirman karena kita tahu bahwa Pak Sudirman itu lebih pahlawan nasional yang sangat Islami, yang sangat perjuangan, jadi juga guru pendidikan, jadi luar biasa. Jadi kami pakai Jenderal Sudirman. Kemudian untuk Katolik di sebelah kami itu ada namanya pakai Slamet Riyadi, ada sekolah juga. Kemudian untuk Kristen ada lagi di sana, tadi ada bapak, ada gereja di sana. Kemudian ada Hindu, Bali ada. Jadi semua ada. Ini memang untuk supaya memang melayani untuk pendidikan di wilayah ini. Kan di sini angkatan darat semua Pak, ada Kopassus, ada di sini ya. Makanya tanah kami juga sih tanah angkatan darat. Walaupun bukan punya angkatan darat ya. Jadi kami juga bukan bagian dari angkatan darat, tetapi kami memang ada sejarahnya, pendiri-pendirinya itu mereka adalah angkatan darat, tapi tidak di bawah angkatan darat. Dan kemudian mulai berkembang, mulai dari TK, SD, secara bertahap sampai saat ini. Dan pendirinya ini awal-awalnya ini ada beberapa pendiri, ini ada Bapak Hadi Jaya almarhum, kolonel. Ini semua juga almarhum Pak. Jadi Pak Hadi Jaya, Pak Haja Samili, Pak Chandra Hasan, Pak Arman Khalil, Muslim Kofa, Pak Nasir, dan Pak Bashir. Dari berbagai-bagai, jadi ada angkatan darat, ada wira swasta, ada Pak Lurah. Jadi ini awal pendiriannya. Kemudian bertahun-tahun terakhir pada akte notaris tahun 2021 ini terakhir ini adalah ketua pembina adalah Bapak KPH Jenderal Purnawirawan Suryati Hadi Putro yang kira-kira baru 4 bulan lalu wafat. Ini sudah melalui semacam referensi yang banyak, makanya tidak di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, ada banyak kesamaan dengan kita di Yayasan Saudara Sarabiah, banyak kesamaan sekali. Ya, ada sistem keuangan yang banyak sama, sistem pelayanan yang banyak sama. Tetapi oleh demikian, kami juga mau bertanya 1, 2, 3 lah dari yang bidang masing-masing. Kita hadir di sini Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara, bidang kepegawaian SDM, bidang bersama antar lembaga, kemudian sarana dan saya sendiri bidang peningkatan mutu pendidikan. Mungkin ada 1, 2 pertanyaan atau hal lain nanti disempurnakan nanti dari Bapak Ketua yang menyampaikan. Kita awali daripada Pak Hendra Dupa dulu. Yang silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua dan Bapak Ibu pimpinan Yayasan
Masjid Sudirman, Pak Ketua, teman-teman semua, terima kasih Bu Ketua. Seperti disampaikan Pak Sob tadi, memang kami mungkin lebih sesinya kepada bidang yang kami tangani sehari-hari di Yayasan Nabiyah Sumber Daya Manusia. Include di dalamnya tentang kesra. Seperti tadi juga persis seperti yang disampaikan Pak Sob tadi, tapi dalam beberapa tahun belakangan ada hal-hal yang kita ubah. Contohnya kalau kami gaji itu tanggal 1, seperti PNS, termasuk juga tentang BPJS tadi. Kita juga mengikuti ketentuan pemerintah, meskipun kalau secara prinsip yang kita laksanakan sebelumnya itu justru lebih menguntungkan bagi karyawan. Tapi ketika ada kewajiban setelah sekian kali mungkin sama kita disurati oleh BPJS, akhirnya kita mengambil langkah pasti kita ikuti, karena ada beberapa ketentuan sanksi yang diancam dalam beberapa pasal di BPJS ini. Ya, nah pertanyaan kami adalah dari beberapa hal yang disampaikan itu terkait dengan ketentuan pembayaran purna tugas pegawai itu. Kalau kita selama ini mengikuti ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja dulu, ketika seorang pegawai lebih dari 21 tahun dia mengabdi, dia mendapatkan 10 dan 9 uang penghargaan dan uang pengabdian dan uang pesangon, yang dihitung nilainya itu adalah gaji tetap per bulan. Jadi ada 19 kali gaji gitu. Nah, kalau di PP seperti apa pembayaran purna tugasnya pegawai? Kalau yang BPJS jelas itu ketentuannya diatur oleh BPJS. Apakah PB Sudirman juga menerapkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja seperti itu ketika pegawainya? Itu satu. Yang kedua terkait dengan tadi kita baca, bentar maaf. Penyerahan profil yayasan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pengurus Yayasan. Ini ada aturan perkembangannya yang walaupun mungkin tidak disahkan, tapi paling tidak untuk ini, untuk bisa untuk jaminan, kemudian kami profil nanti. Iya. Sebenarnya itu ada pesan status. Terakhir kalender. Iya. Oh, ini kalau sudah berjalan setengah bulan. Untuk kalender di yayasan menggunakan tahun pelajaran, Bapak. Jadi diawali dengan bulan Juli 2000. Setiap tahun pelajaran diawali dengan Juli, diakhiri dengan Juni. Jadi isinya itu kapan kita libur, kapan kita ada hari belajar. Iya. Kemudian Jadi sesuai dengan kalender pendidikan yayasan. Kapan bagi rapot, kapan PTS, kapan PAT, kapan PAS, kapan cuti bersama, hari tasyrik. Kami ada hari tasyrik, Bapak. Iya. Dan yang luar biasa ada tanggal hijriah. Iya. Standar payung terus lebih kemudian.
Kalau nggak libur itu 3.600. Nggak mundur aja tadi di sini. 0106. Ini kenal nih. Ya Pak, kami pamit Terima kasih, Pak. Jadi saya hitung sebelahnya 15. Itu udah bukan tol Indonesia, bukan punya kita. Kami menunggu kehadiran Bapak. Ya. Kita banyak yang model pada Bukit Raya Sumatera Barat mau dilihat. Nah, Bukit Tinggi, Pak. saya Bukit Tinggi juga. Kalau di sini dilihatnya apa? Jakarta. Taman Mini. Boleh.